Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Mushola Ar-Rasyid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertemu di Mushola Ar-Rasyid yang insyaallah penuh berkah ini setelah Ramadan, pasca Ramadan, setelah kajian bulanan libur panjang. Ini pertama Pak, kemarin sudah dimulai Pak. Perdana sudah mulai kemarin minggu pertama ya. Sekarang minggu kedua ya. Kajian kedua. Alhamdulillah. Ya, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, pengikutnya yang senantiasa semangat, senantiasa berusaha untuk langgeng, untuk istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya hingga hari akhir kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ya tidak terasa kita sudah di penghujung akhir bulan Syawal. Ya, kita sudah memasuki tanggal 22 atau 23 bulan Syawal 1444 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita sudah meninggalkan bulan Ramadan sudah hampir sebulan. Sarap sebulan Ramadan lewat. Ya, akan tetapi tentu saja perjuangan kita untuk meraih keridhaan Allah Jalla wa'ala, meraih ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala belumlah berakhir ya. Ramadan berakhir tapi perjuangan kita terus berlanjut. Sampai kapan perjuangan kita meraih ridho Allah berlanjut? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat tentunya ya. Ini ya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah ajal atau kematian. Dan sembahlah Rabbmu, ibadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah sampai datangnya kematian. Ya, kata Imam Ibnu Rajab, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiya ajaluh. Amalan seorang mukmin itu enggak ada selesainya. Ngamal terus sampai kapan? Sampai mati ya, sampai datang ajalnya ya, bukan cuma di bulan Ramadan ya. Karena sebagian orang subhanallah semangat nang bulan Ramadan ya, mau semangat nang awalnya apa semangat nang akhirnya ya, apa nang tengah-tengah ya, semangat nang bulan Ramadan tapi bar Ramadan kadang-kadang wis mulai protol maning ya, semangatnya pun sudah mulai luntur lagi ambrol ya. Biasanya masjidnya kebek raweh ya, sholat malam kebek ya, subuh subhanallah rame banget
Tapi bar Ramadan ya wis prudul maning. Nah mungkin pada bali mudik maning ya Mbah ya. Jadi mudiknya nih balik mudiknya namanya ya. Wallahu a'lam. Ya tapi sebagian besar seperti itu. Maka ketika salah seorang ulama ya namanya Bishr Al-Hafi ditanya tentang orang yang semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan, beliau mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh celaka suatu kaum yang hanya semangat beribadah kepada Allah, yang hanya kenal dengan Allah itu di bulan Ramadan tok. Sungguh celaka suatu kaum yang hanya kenal dengan Allah di bulan Ramadan saja. Inna salih alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanah kullaha. Sesungguhnya orang soleh yang sejati adalah dia yang senantiasa ibadah, yata'abbad wa yajtahid, dan senantiasa semangat dalam ibadah sepanjang tahun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan cuma Tuhan di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Iya bulan Syawal, siki bulan Syawal, ya. Iya bulan Dzulqa'dah nyesuk. Iya bulan Dzulhijjah, bulan haji dalam maning, ya haji besar, bulan besar. Iya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan maning. 12 bulan. Ya. 30 atau 29 hari dalam sebulan, 24 jam dalam sehari. Allah senantiasa menjadi Rabb kita. Ya, sesungguhnya seorang yang soleh, dia tidak cuma mengenal Allah di bulan Ramadan, tapi dia mengenal Allah juga di sepanjang tahun, di setiap saatnya. Ya, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, ya hendaknya kita pun berusaha tetap menjaga semangat kita, ya walaupun mungkin enggak seperti semangat di bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan bulan spesial ya, setannya pada dikencang ya, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Allah kasih fasilitas kita, Allah mudahkan kita untuk ibadah. Ya, bar Ramadan wis ucul mani, ya, dicul namani. Tapi ya kita tetap mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Ya, semangatnya kita tetap ambil, walaupun nggak seperti di bulan Ramadan. Ya, sing kemien sholat wajibnya sedurung Ramadan masih bolong-bolong, urung rapat, ya bolong-bolong, maksudnya kadang sholat, kadang ora, ya kadang maghrib tok, apa subuh tok, ya. Bis Ramadan bisa 5 waktu, ya dijaga. Sing pas Ramadan jamaah komplit 5 waktu, subuh memang kataring masjid. Ya pemaning duhur, asar, maghrib, isya ring masjid, maka di luar Ramadan pun berusaha untuk tetap dijaga, dijalankan. Semangatnya berusaha untuk tetap dijaga. Sholat sunnah rawatib, pirang rakaat pak rawatib, sing mengiringi sholat wajib pinten rakaat? Rolas rakaat. 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa maning sholat subuh, ya. Bahkan boleh kita mengkodo kalau kita ketinggalan, ya. Kodone kapan ulanginnya? Boleh setelah sholat subuh langsung atau nanti ketika waktu duha, ya. Waktu duha, Nabi pernah mengatakan boleh dikoto di waktu duha setelah matahari terbit secara sempurna. Dikoto 2 rakaat, ya, saking nilainya sangat tinggi, ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka berusaha sangat dijaga.
bahkan sampai boleh di kodo. Lha gue nek kodo terus kepriwe telat terus. Berarti sholat duha. Ya, berusaha untuk tidak telat terus gitu ya, berusaha untuk tidak telat terus. Tapi kalau terpaksa nek seperti itu nek esuk mesti mules. Orang paling masjid pengen gasik kok mules. Tangi turu mules, adzan malah mules. Ya wis kepriye maning, bismillah di foto. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasul, tidak ada masalah. Ya, tetap dijaga 2 rakaat sebelum subuhnya walaupun di kodo ya, 4 rakaat sebelum duhur jika memungkinkan ya, karena jika kadang duhur cepat juga komatnya kadang ya, bisa dapat 4 rakaat subhanallah. Artinya 4 rakaat ini 2 rakaat kemudian tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat ya. Kemudian setelah duhur 2 rakaat pun pinten iki wudu ya, 10 rakaat ditambah 2 rakaat setelah maghrib, 10 ditambah 2 rakaat setelah isya ya. Kalau nggak bisa jaga 12 minimal 10, orang bisa 10 minimal 8, orang bisa 8 minimal ya 6 dan seterusnya. Syukur-syukur bisa kabeh. Karena apa? Orang yang bisa menjaga 12 sholat sunnah rawatib di dalam suatu hadis, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah ya, ada sebutkan dalam suatu hadis tapi saya lupa hadisnya ya, tentang yang dijamin surga. Atau dalam riwayat yang lain, man hafadha ala arba'an minat duha wa arba'an qabla dzuhr banallahu bihinna baitan fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang jaga 4 rakaat salat duha ditambah 4 rakaat sebelum duhur, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, berarti wis sholat duha baik, kalau sholat patang rakaat sholat duhur tok, sholat wajibnya kepriwe? Ya nek sunahnya jalan ya wajibnya juga jalan, nek wajibnya orang jalan ya malah dosa besar, orang sida digawekna omah nang surga, ya cemplung nabari. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa ya menjaga rawatib ya. Kita sudah biasa semangat ketika rawatib di bulan Ramadan kita jaga ya. Ketika di bulan Ramadan kita juga semangat sholat malam tarawih nggih, subhanallah 11 rakaat ana sing 23 ya, subhanallah semangatnya luar biasa ana sing 11 ya. Dijaga Pak 11 rakaat Pak jika mampu ya. Jika tidak mampu minimal sholat witir jangan ditinggalkan ya. Al witru haq ya, witir adalah hak ya, minimal jangan ditinggalkan sholat witir. Orang bisa tangi bengi-bengi bar ngisa ditutup sholat malamnya dengan sholat witir, kan pada baik gue pas lagi terawih juga bar ngisa terus sholat terawih sholat witir langsung bar sholat isya ya. Minimalnya 2 rakaat sholat malam itu ya, tambah 1 rakaat sholat witir itu ya, subhanallah. Itu ngomong pelit apa lagi Pak? Tidak ada pelit di dalam beribadah. Kata Nabi SAW, apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit, walaupun sedikit tapi langgeng. Ya, amalan walaupun sedikit tapi langgeng terus itu ya. Oh dia semangat rajin sholat duha, terus dijaga sholat duhanya walaupun nungrong rakaat. Sholat duha maksimal sih pinten rakaat Pak? Berapa ya? 8 apa 12 apa berapa? Ya ada khilaf di antara ulama ya, ada yang mengatakan iya boleh, jadi ada yang mengatakan tidak terbatas tapi minimalnya loro ya, minimalnya 2 ya, subhanallah ya. Kalau bisa jaga terus, kira-kira puasa maning apa ora? Abot apa ora? Abot. Istiqomah memang setan gepeng. Jarene setan gepeng ya, tergantung ya, tergantung apa?
penggunaannya. Kan seperti pisau tergantung memakainya. Kalau dipakai untuk kebaikan, ya mau masak, mau apa, ini kan berpahala. Ya, tapi sebaliknya digunakan untuk kejahatan, ya maka akan menjadi dosa. Ya, maka penting sekali untuk kita perhatikan ya. Berat untuk istiqomah, tapi bisa ora istiqomah kira-kira Pak? Ya, imane munggah medun ya, pas Ramadan imane munggah, pas Ramadan medun anjlok. Bisa enggak kira-kira untuk istiqomah? Bisa. Kenapa? Karena kita diperintahkan ya, dan Allah tidak memerintahkan suatu kaum, memerintahkan seorang hamba kecuali apa yang bisa dikerjakan ya. Walaupun sulit, insya Allah bisa dikerjakan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu kaum kecuali menurut kesanggupannya ya, kecuali kaum tersebut sanggup memikulnya ya. Iya. Nah terus bagaimana ya agar kita bisa istiqomah ya, karena apa? Amalan-amalan seseorang itu bergantung pada akhirnya. Amalan seseorang bergantung pada akhir hayatnya. Al-a'malu bil khawatim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amalan bergantung pada akhirnya. Ya. Maka apabila kita pengen akhir yang baik, akhir hidup yang bahagia, salah satu caranya adalah dengan menjaga istiqomah ya, istiqomah ya. Dengan istiqomah seseorang akan meraih yang namanya husnul khotimah ya. Husnul khotimah artinya nopo? Akhir hidup yang bahagia ya, bahagia ketika meninggal dunia, itu husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik ya. Bagaimana dia bahagia? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Fusilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di dalam ucapannya ya, artinya dia mengatakan Rob kami adalah Allah, dia bertauhid, dia ucapkan, dia yakini dengan hatinya, dia amalkan konsekuensi daripada ucapannya, artinya dia jauhi segala macam bentuk kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah, kemudian dia istiqomah di dalam ucapannya, istiqomah di dalam tauhidnya, langgeng jaga tauhid, jauhi kesyirikan, ibadah hanya kepada Allah. Maka apa? Balasannya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya. Ya, tatanazzal itu turun. Malaikatnya akeh sing medun. Nemuni wong sing istiqomah. Quran surat Fusilat ayat yang ke-30 ya. Nanti bisa dicek sama tafsirnya sekalian mungkin ya. Fusilat ya, bukan silat ya Pak ya, Fusilat. Ayat 30 ya. Malaikat akan turun kepadanya, kepada orang yang istiqomah. Ngapain malaikat turun? Mengatakan, memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ora usah khawatir, ora usah nelangsa. Ya, ora usah khawatir, ora usah nelangsa. Kapan ki malaikat turun? Kata para ulama, ya, diantaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika kematiannya, fi halatil ihtidar, ketika
sakaratul maut. Ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, maka malaikat-malaikat yang lain banyak yang turun kepada orang yang istiqomah tadi, ngasih kabar gembira. Ora usah khawatir, nggak usah takut. Khawatir nopo sih Pak? Ya, ketika sakaratul maut sing dikhawatirna nopo, sing diwedeni nopo? Ya akhirat. Ya, nggak usah takut dengan akhirat yang akan engkau hadapi. Akhirat kejadiannya nopo mawon? Ya ana fitnah kubur. Fitnah kubur niku nopo? Ujian di dalam kuburan, tes, pertanyaan di dalam kuburan itu fitnah kubur. Pertanyaannya nopo? Iya, pertanyaannya wis bocor, jawabannya ya wis bocor. Bocor kabeh wis okane. Ya, wis bocor kabeh. Tapi bisa jawab apa ora kira-kira ya? Insya Allah. Ya, Allahumma amin. Insya Allah bisa jawab. Orang yang istiqomah bisa jawab. Ya. Man robbuka, madinuka, man nabiyuka, siapa robmu, apa agamamu, siapa nabimu, ya, siapa pangeranmu, pangeranmu itu robmu ya, siapa nabimu, ya. Jawabannya pun harus ngerti. Rob saya adalah Allah, agama saya Islam, nabi saya Muhammad. Ya, orang yang istiqomah gampang jawabnya, nggak usah takut tentang ujian tersebut, ya. Dan jawabannya utuh karo apalan, ya, apa maning karo contekan. Gawat contekan mau ditulis nang kene lah ya, nang morine misalnya. Tetap bae orang bisa baca, ya. Karena bukan dengan hafalan, bukan dengan contekan, jawabannya adalah dengan keimanan. Dengan iman yang ada di dalam hati, dengan istiqomah, menjaga keimanannya, langgeng dalam keimanannya. Ya. Maka orang-orang munafik sing ana nang zamane Nabi sallallahu alaihi wasallam gue ngerti nang kono anak nabi. Tapi ketika dijawab man nabiyuka nang kuburan, jawabannya apa? Ya. Gitu, seperti itu disebutkan dalam hadis ya. Sami itu yakni dulu saya mendengar manusia sami itu nasa yadhkuru kada wa kada lakin nusitu atau gitu ya, atau kamakal. Nah, saya dulu pernah dengar ada orang yang menyebutkan tentang Nabi ini, tapi kok saya lupa, saya enggak gitu ya. Waduh ya, padahal ketemu gue nang ya orang-orang munafik di zaman Nabi, gue ketemu langsung dengan Nabi SAW. Ya, bisa ngerti anak agama sing benar, agama Islam tauhid, agama tauhid. Juga sudah tahu dia bahwasannya Rob yang paling berkuasa, yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang bisa jawab, ya, karena apa? Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Ya, dia tidak meyakini, hanya diucapkan saja. Ya, perbuatannya pun cuma pura-pura. Ya, maka nggak bisa jawab. Ya, nggak usah khawatir ya mendapati ujian nanti di kuburan ataupun azab kubur ataupun nanti di akhirat ada yang padang mahsyar ketika matahari didekatkan sedekat jarak 1 mil, ya, semuanya telanjang nggak pakai baju dan seterusnya, nggak usah takut. Ketika nanti ditimbang amalnya nggak usah takut. Ketika nanti dibagikan kitab catatan amalnya nggak usah takut. Ketika melewati sirat, ya, Jisrun jembatan di atas punggung neraka jahanam, nggak usah takut, ya, nggak usah khawatir dengan akhirat yang akan engkau hadapi. Wala tahzanu, dan nggak usah sedih, ora usah nelangsa, ya, nelangsa nang apa? Nelangsa karo apa-apa sing ditinggalaken nang dunia, ya, nggak usah nelangsa, nggak usah sedih. Tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga. Ya, keluarganya, ya, hartanya, istri anaknya, ya, dan seterusnya Allah yang jaga. Karena orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa menjaga perintah Allah. Ya. Karena dia jaga perintah Allah, maka Allah jaga dia. Kan di dalam hadis disebutkan ihfadillaha yahfadka. Ya, hadis dari Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, jika kita jaga perintah-perintah Allah, jaga diri kita dari
ya melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya, maka Allah, ya, kemudian Allah datangkan utus Nabi Khidir untuk membenarkan tembok tersebut. Agar apa? Agar hartanya terjaga. Soalnya nek temboknya rubuh, hartanya keton, dijiot nang wong kampung, wong kampungnya wong ora apik, ya, dijiot nang wong kampung, ya. Padahal dua anak itu masih kecil, anak-anak yatim, ya. Maka Allah jaga dengan kirimkan Nabi Khidir. Kenapa alasannya? Wa kana abuhuma sholihan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Kahfi, karena karena bapak daripada kedua anak tersebut adalah orang yang soleh, orang yang istiqomah, yang senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jaga keturunannya. Bahkan ahli tafsir mengatakan ini adalah keturunannya yang ketujuh. Putune sing kepitu, cembae sing kepitu soleh, pitung turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pitung turunan. Ya, subhanallah. Ya, maka Allah tahzanu, enggak usah nelangsa, enggak usah sedih. Ya, dengan apa yang kalian tinggalkan di dunia, Allah yang jaga. Ya, buat orang yang menjaga perintah Allah, orang yang istiqomah menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga disebutkan dalam ayat Fussilat tadi, ayat yang ke-30, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat kasih kabar gembira dengan surga. Ya, dan gembiralah kamu wahai orang yang istiqomah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, ya. Ya, maka nih wong sing istiqomah meraih husnul khotimah, ya. Didatangi malaikat kasih kabar gembira, ora usah wedi, ora usah khawatir, ora usah melangsa, ora usah sedih. Dan gembiralah dengan surga. Wis kasih kabar gembira surga langsung gue. Pasakaratul maut, subhanallah. Ya, maka kadang-kadang ya ada orang yang senyum, bisa jadi itu didatangi malaikat ketika meninggal dunia kok mesem gitu ya, subhanallah. Bisa jadi dia orang yang istiqomah, yang dikasih kabar gembira oleh malaikat, yang banyak yang turun mengasih kabar gembira untuknya, maka dia meraih yang namanya husnul khotimah. Ya, miki balik maning istiqomah gue abot, ya, angel, terutama nang zaman siki terus kepriwe, ya ada caranya, kiat-kiatnya yang bisa membantu untuk istiqomah, ya. Di antaranya adalah yang paling utama, yang pertama dan yang paling utama adalah dengan kita berdoa. Ya, dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasih istiqomah. Di antara doanya adalah yang sering kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, ya. Alhamdulillah ya Pak ya, doa kita terus ya. Alhamdulillah, ya, minimal setina seminggu ping 17. Iya, tapi fokus apa menghayati apa tidak gitu ya, yang kita baca, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita baca, ya, kita coba hayati, mudah-mudahan dengannya kita dijaga istiqomahnya. Ya, kata para ulama maknanya ada 3, ulama ahli tafsir. Yang pertama, kok kita minta ihdinas siratal mustaqim terus ya, minta ditunjuki jalan yang lurus terus ya, apa kita masih sesat? Ya, bisa jadi, ya, orang tersebut masih tersesat, tidak mengikuti sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa jadi masih sesat, maka dia minta ditunjuki jalan yang lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, bisa jadi dia sudah di jalan yang lurus. Nah, ketika dia sudah di jalan lurus, artinya dia berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Dia minta istiqomah. Ya, biar terus di jalan yang lurus, kan ihdinas siratal mustaqim, ya. Esok ihdinas siratal mustaqim, awan ihdinas siratal mustaqim, sore ihdinas siratal mustaqim, wengi ihdinas siratal mustaqim. Ya, gimana enggak di jalan yang lurus terus, ya, minta ditunjuki jalan yang lurus. Ya, istiqomah. Yang ketiga, kalau sudah istiqomah, maka artinya dia minta untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang banyak.
Ya, mungkin dia sudah istiqomah dalam beberapa kebaikan. Ya misalnya sing wajib-wajib wis istiqomah, alhamdulillah. Tapi ternyata di sana masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Esyana rawatib mau, esyana sholat duha, esyana sholat malam, esyana pintu sedekah, esyana pintu puasa, esyana pintu umroh, ya haji wis misalnya. Allah mudahkan. Ya, dimudahkan rizkinya, bisa mangkat umroh. Dimudahkan untuk sholat rawatib, ya dibikin semangat gitu ya untuk sholat rawatib misalnya, dibikin semangat untuk sholat duha, dibikin semangat untuk baca Quran, dibikin semangat untuk ngaji, ya ihdinas siratal mustaqim. Ya, doa yang subhanallah ya sangat luar biasa agung maknanya. Kemudian yang kedua di antara doa yang paling sering diucapkan sama Nabi dan mungkin kita ya, sangat penting untuk menghafal ya Pak ya. Tapi mungkin sudah pada hafal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dan ternyata ini adalah di antara doa yang paling sering diucapkan sama Nabi. Di antara doa yang paling sering diucapkan sama Nabi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, minta ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita tahu Nabi SAW itu adalah manusia yang maksum, yang dijaga dari yang namanya kesalahan dan dosa. Dan juga Nabi SAW ya adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ya, pintu surga tidak akan terbuka kecuali Nabi yang ketuk. Tapi kok beliau banyak sekali doa dengan doa ini ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Nabi SAW menjawab, ya kenapa kok ya Nabi engkau sering berdoa dengan doa ini ya Nabi? Ya, padahal maksum, padahal pintu surga nggak terbuka kecuali Nabi yang buka duluan, ya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya, Nabi mengatakan innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha in syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Sesungguhnya hati seorang hamba, hati-hati hamba itu adalah berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah akan istiqomahkan, Allah akan luruskan. Jika Allah berkehendak, Allah akan palingkan, ya Allah selewengkan, akhirnya orang istiqomah. Maka doa ini jamaah penting banget, penting sekali untuk dihafal dan dibaca. Pas sujud misalnya, ya aqrabu ma bainal abdi wa rabbih, ya yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika posisi sujud. Membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Insyaallah khasiatnya suatu saat akan dirasakan. Ya, kok jadi enteng ya ngerjakan amal, jadi enteng, jadi seneng, jadi bunga itu ya. Ngamal ibadah kok jadi bunga, seneng, ora abot ya. Subhanallah ya. Insya Allah maka jangan tinggalkan doa ini. Karena apa? Kita pengen meraih yang namanya husnul khotimah, ya, pengen akhir yang bahagia, ya. Kematian kita pengennya bahagia. Ini doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian yang ketiga, bukan doa ya. Cara yang pertama berdoa yang bisa membantu untuk istiqomah. Yang kedua, berapa menit lagi nih ya? Saya singkat saja, adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, bukan berarti wong istiqomah gue lurus terus orang tahu dosa. Orang tahu melakukan kesalahan, ya bukan seperti itu. Nek gue ya sing bisa istiqomahmu Nabi SAW sing wis terjaga dari salah dan dosa. Istiqomah bukan berarti wis orang tahu maksiat ya gitu, tidak.
Ya kita tahu iman naik turun. Ya, kadang mungkin ketika turun kita melakukan kesalahan. Ya, namanya lisan ya, kadang jaga ini angel banget ya, ijik-ijik ngobrol rasani wow, sing paling enak paling daging sing paling enak we. Dagingnya dulu rene wis mati. Rasani wow ya, subhanallah. Ya kadang matane juga ya deleng apa wae sing pengen dideleng ya. Maka subhanallah, orang yang istiqomah itu adalah bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan, kemudian dia tembel dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala surat Fusilat juga ayat yang ke-6. Ya, surat Fusilat ini banyak tentang istiqomah. Ayat yang ke-6 disebutkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dan istiqomahlah kalian kepada Allah, kemudian istighfarlah. Ya, istiqomah, istighfar. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga, jaga lisan, karena lisan itu pengaruh kepada hati, hati pengaruh kepada keimanan. Kata Nabi, la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, iman seseorang itu tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hatinya tidak bisa istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi lisan ini ya, sangat pengaruh dengan istiqomah, sangat pengaruh dengan agama seseorang. Ya, sangat pengaruh. Ya, maka penting sekali untuk menjaga lisan. Ya, tahan diri dari komentar-komentar yang tidak baik dan seterusnya. Ya, Thayyib jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini diantara kiat-kiatnya ya, tentu saja di sana banyak kiat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, diantaranya cari komunitas yang baik, memperbanyak amalan sunnah dan seterusnya. Ya, ini adalah ya hal-hal yang bisa membantu kita untuk istiqomah sehingga kita meraih yang namanya husnul khotimah. Maka terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa meraih husnul khotimah. Allahumma amin. Karena itulah cita-cita kita. Dan yang terakhir ya, walaupun sudah bulan Syawal ya, bukan berarti tidak boleh mengucapkan doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, karena para salaf itu dongane gue 6 bulan bar Ramadan esin donga minta diterima amalan yang bulan Ramadan. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan bapak-bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ya, mungkin kita cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.